Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sugeng enjing lan salam rahayu kangge kita sedaya. Aku cuman bisa bahasa Jawa sampai segitu, jadi kita lanjutkan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kita yang membahas di sini, yang kita bahas di sini adalah artikel bela negara yang disusun oleh saya Raymond Harsono Alim dari Informatika NPM 240810101160 kelas G115 bela negara. Ini dirancang dengan tujuan memenuhi nilai UAS bela negara. Saya memilih topik mewujudkan kedaulatan digital Indonesia lewat peran mahasiswa informatika berbasis nilai bela negara. Jadi pendahuluannya saya akan jelaskan, dalam era revolusi industri dan pengembangan digital semakin pesat, Indonesia mulai bergerak menuju era teknologi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi mampu menciptakan, mengembangkan, mengendalikan, dan bisa mengkaryakan teknologi sendiri secara mandiri dan berbasis nilai bela negara juga. Jadi dalam konteks lain, mahasiswa informatika memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengembang dan penjaga ekosistem digital nasional yang tentu saja berlandasan nilai bela negara. Pertanyaannya yang di sini adalah mengapa kedaulatan digital itu menjadi penting dan hubungannya apa dengan bela negara. Nah, ini pokoknya saya singkatkan, ini adalah saat ini hampir semua aspek kehidupan mulai dari layanan publik, pendidikan, kesehatan, sampai aktivitas sehari-hari masyarakat bergantung pada teknologi digital. Jadi kalau teknologi ini tidak dikelola dengan baik atau aman, maka dapat menimbulkan ancaman serius bagi negara. Nah, kami sekarang akan dilanjutkan oleh bagian isi di sini membahas tentang kedaulatan digital yang merupakan dua konsep yang digabungkan menjadi satu. Jadi kalau dulu kedaulatan cuma dibatasi oleh negara, kedaulatan negara ini dibatasi oleh wilayah, sekarang ada kedaulatan digital, jadi batasnya itu meluas ke ruang digital. Nah, ini data penduduk, administrasi, layanan publik, layanan kesehatan, transaksi keuangan, hingga komunikasi pemerintahan, aktivitas vital negara berpindah ke dunia digital. Misalnya KTP sekarang menjadi e-KTP, administrasi sekarang bisa dilakukan di digital website. Kalau di Surabaya namanya ada Alfa, SSB Alfa gitu bisa. Layanan publik, layanan kesehatan, BPJS, ada JKN Mobile, transaksi keuangan, QRIS, GoPay, dan OVO, dan lain-lainnya. Sampai komunikasi pemerintahan, mereka menggunakan Telegram. Nah, semuanya ini masuk ke dalam dunia digital. Kalau terjadi kebocoran bakal sangat merugikan negara. Misalnya itu kebocoran data BPJS pada tahun 2021 ini diperjualbelikan di forum dark web oleh hacker. Terus ada lagi penyalahgunaan data privasi penggunaan pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Jadi pernah dapat sorotan data sekitar 15 juta pengguna dilaporkan bocor terus dipublikasi ke darknet. Nah, terus ada serangan DDoS besar-besaran. Kalau DDoS
DDoS itu kalau secara gampangnya itu website atau internet itu diinterupsi sebanyak mungkin hingga nggak bisa bergerak. Jadi di Suara Surabaya, misalnya di suara.com itu ada terjadi keserangan dalam waktu 1,5 jam ya. Nah gitu. Kasus ini menunjukkan kalau data pribadi dan informasi publik merupakan aset negara yang sangat rentan untuk dirampas dan disalahgunakan. Masalah ini umum, jadi ada umum terjadi di dunia internasional juga. Nah, masalahnya itu dengan kurangnya fasilitas yang memadai dan kurangnya edukasi terhadap masyarakat betapa bahayanya jika data pribadi direnggut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya harusnya menambahkan di sini kurang kompeten menunjuk karyawan yang harusnya menjadi security atau satpam di dunia digital. Itu kurang kompeten dan kayak gitu bisa permasalahkan. Nah, perannya informatika atau perannya mahasiswa informatika itu apa? Nah, pemerintah itu bisa bekerja sama dengan para mahasiswa untuk menyelesaikan masalah ini. Karena mahasiswa informatika itu dibekali oleh kemampuan pemrograman, pengelolaan data, jaringan komputer, terutama keamanan cyber ini hingga kecerdasan buatan atau AI. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi teknologi yang aman, mandiri dan sesuai kebutuhan bangsa. Contohnya itu cloud computing. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi teknologi yang aman, mandiri, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Nah, kolaborasinya ini bisa dijadikan nyata dan bisa menghasilkan inovasi yang benar-benar berguna. Contohnya melalui cloud computing untuk efisiensi data instansi, pengembangan IoT juga bisa dalam sektor pertanian, terus sampai prestasi mahasiswa Indonesia di tingkat internasional seperti di World Skill Asia 2025. Jadi beberapa yang bisa saya tulis di sini ini membuktikan bahwa generasi muda di Indonesia memiliki potensi besar dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan digital. Lanjut ini kita ke nilai bela negara dalam kedaulatan digital. Nilai bela negara itu apa saja? Ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, nilai-nilai ini relevan dalam kedaulatan digital karena yang pertama dalam cinta tanah air dengan berkontribusi secara jujur dan bertanggung jawab itu menjaga citra bangsa kepada dunia internasional. Kesadaran bernegara dan berbangsa. Inovasi digital berdampak langsung pada ketahanan nasional. Jadi kita sadar, kita berbangsa, kita bernegara. Jadi individu yang hidup dan terkait dengan kaidah dan naungan negara. Mahasiswa informatika perlu memahami bahwa inovasi digital ikut menentukan ketahanan negara. Ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi. Pancasila itu ideologi dasar negara. Jadi teknologi tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan agar tidak melenceng dari nilai Pancasila dan kesetaraannya juga. Rela berkorban untuk bangsa dengan cara riset, inovasi, dan mengabdi. Rela berkorban
termasuk mengorbankan waktu, tenaga, dan otak untuk pengembangan, riset, inovasi, dan pengabdian. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu kepintaran atau kecakapan intelektual, etika digital, dan berpikir kritis. Itu adalah kemampuan awal bela negara bagi anak-anak informatika. Dengan nilai-nilai ini, teknologi bisa menjadi salah satu perwujudan nyata dalam implementasi nilai-nilai bela negara dan generasi muda, terutama mahasiswa informatika. Jadi mahasiswa informatika dapat menjadi penjaga kedaulatan Indonesia dalam ruang digital. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan identitas dan martabat bangsa. Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga kuat dalam karakter kebangsaan dan karakter bela negara. Melalui sinergi antar pemerintah, dunia pendidikan, dan mahasiswa, Indonesia dapat membangun kemandirian teknologi serta masa depan digital yang berdaulat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat